Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita sekarang ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita salat subuh berjamaah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kemudahan kepada kita untuk bisa mengerjakan salat fardu yang lainnya dengan berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir pada subuh kali ini, mudah-mudahan menjadi penyebab dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita laksanakan. Walaupun dengan kita memejamkan mata kita dan membukanya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kentut sekalipun, kata para ulama, itulah satu nikmat yang harus kita syukuri. Artinya di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur. Bahkan Allah menjanjikan, siapa di antara kalian yang bersyukur kepadaku akan aku tambah nikmatnya. Tetapi siapa di antara kalian, kata Allah, hamba-hambaku yang tidak bersyukur, maka ingatlah adaku amat pedih. Maka di sini kita berkewajiban selalu untuk mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga di sini para ulama menjelaskan kepada kita bersyukur kepada Allah itu ada 3 cara. Sehingga siapapun di antara kita harus mensyukuri nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita dengan 3 cara ini. Dan ingat, tatkala kita bersyukur, Allah sudah janji ditambah. Sehingga jangan ragu untuk melaksanakan 3 cara ini agar kita setiap bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Jawahirul Lu'iyah, syarahnya kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu tidak cukup ditambah, kata Allah, dijaga plus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita bersyukur pada subuh kali ini hakikatnya kita minta kepada Allah agar dijaga setiap salat subuhnya kita berjamaah. Kemudian dengan bersyukur ditambah oleh Allah salat duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, mudah-mudahan kita istiqomahkan melaksanakannya dengan berjamaah. Yang pertama di sini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, bil lisan.
dengan lidah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Maka tatkala kita datang ke mushola ini, Al-Kautsar ini, salat subuh, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Engkau mudahkan kami untuk bisa melaksanakan salat subuh. Bangun tidur sebelum subuh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita bangun di waktu subuh, bersyukur kepada alhamdulillah. Maka Allah akan jaga kita untuk bisa bangun sebelum subuh. Kemudian ke masjid, ke mushola ini khususnya mengucap alhamdulillah, maka hakikatnya kita minta kepada Allah agar dijaga dan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucap alhamdulillah. Tapi ingat kata para ulama, mengucap alhamdulillah itu mudah. Tapi ada manusia yang selalu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat itu nggak bisa. Mengucap alhamdulillah itu nggak bisa. Kenapa kata para ulama? Karena memang orang tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya untuk mengucap alhamdulillah aja beratnya minta ampun. Mengucapkan alhamdulillah itu berat. Kenapa? Karena memang Allah nggak senang dengan hamba ini. Sehingga dengan dia tidak bersyukur kepada Allah, nikmatnya cuma saat itu saja. Tidak dijaga oleh Allah, apalagi diberikan tambahan nikmat. Oleh karenanya, mari pada saat ini biasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, barengi dengan kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan jaga dan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama, biarkan dengan perbuatan. Tatkala Allah berikan nikmat umur kita pada saat ini, syukuri dengan kita menggunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu agama, maka syukuri dengan kita mengajar. Tatkala Allah berikan kita harta, syukuri dengan kita berbagi dengan sesama, bersedekah, membantu masjid, mushola, pesantren, kegiatan majelis-majelis taklim, kemudian perjuangan para ustadz, kiai, ulama, kita bantu. Itu mensyukuri dengan nikmat harta kita. Kita punya jabatan, gunakan jabatan kita untuk mempermudah daripada syiarnya Islam, daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka syukur inilah yang akan menjadikan sebab dengan perbuatan ini nikmat kita akan selalu dijaga, diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat pada saat ini, syukuri, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Karena ada di luar sana orang-orang yang sampai saat ini diberi nikmat sehat, diberi nikmat ilmu, harta, jabatan, waktu, kesempatan, tidak bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka gunakan itu semua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala saat ini Allah berikan kemudahan kepada kita, laksanakan perintah tersebut, laksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka yakin nikmat ini akan dijaga oleh Allah dan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, berbagi dengan sesama, yakin harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki, berbagi dengan sesama. Jangan menjual kita punya ilmu, berbagi, maka yakin Allah akan jaga nikmat ilmu itu di dalam diri kita, bahkan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita miliki. Yang terakhir, kata para ulama, yang paling penting mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling penting adalah bil iktiraf, dengan pengakuan. Nikmat yang saat ini kita miliki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita ilmu agama, yang lain tidak memiliki ilmu agama, syukuri bahwa ini nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita mondok pesantren, belajar ilmu agama, mencatat ke tanah ustadz, kiai, ulama di majelis taklim. Secara dohir iya, kita mencari ilmu dengan usaha kita, tapi yakini semua nikmat ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang saat ini kita miliki, yakini ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dohirnya kita bekerja, kita banting tulang, kemudian kita mencari nafkah, dohirnya seperti itu. Tapi yakini ini nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang saat ini kita miliki, mau kita jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, semuanya sadari itu nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa faedah kalau kita menyadari nikmat ini semuanya datangnya dari Allah? Tidak ada kesombongan dalam diri kita. Punya ilmu tidak akan sombong. Kenapa? Ilmu yang saya dapat datangnya dari Allah. Kita punya harta, tidak merendahkan orang dengan harta kita. Kenapa?
kita meyakini ini harta datangnya dari Allah. Kita punya jabatan seperti itu juga, meyakini datangnya dari Allah, tidak akan sombong. Sehingga buah yang selanjutnya setelah kita meyakini nikmat datangnya dari Allah, kita yakin begitu mudah Allah memberikan nikmat, begitu mudah Allah cabut nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kesombongan, tidak ada orang punya ilmu sombong, merendahkan orang lain, punya harta, jabatan, merendahkan orang lain. Kenapa? Karena mereka yang meyakini, kita yakin ini nikmat datangnya dari Allah. Begitu mudahnya Allah memberikan nikmat, begitu mudah juga Allah mencabut nikmat tersebut. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi intinya, cara untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan 3 cara. Yang pertama bil lisan, dengan lisan kita mengucap alhamdulillah. Yang kedua yaitu dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan untuk taat kepadanya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya. Yang ketiga dengan pengakuan semua nikmat ini datangnya dari Allah, sehingga dengan pengakuan tersebut tidak akan menyombongkan kita dengan nikmat tersebut, apalagi kita merendahkan orang lain. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dengan lidah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan menggunakannya untuk ibadah, dan meyakini semua nikmat datangnya dari Allah, sehingga Allah akan jaga nikmat kita dan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.